Halo, selamat pagi saudara. Saatnya kami akan ajak Anda untuk melihat harian Kompas yang terbit pada hari Sabtu 2 September 2023 atau pada hari ini. Nah, cukup menarik bahwa pada hari ini di halaman muka dari harian Kompas yang terbit pada hari ini membahas ataupun juga menyoroti peristiwa politik tanah air saudara terkait masalah PKB terima Nasdem karena posisi cawapres. Inilah kemudian yang juga menjadi perhatian publik ataupun juga perhatian dari Partai Koalisi Perubahan sendiri kemarin, di mana memang Partai Kebangkitan Bangsa menerima tawaran Partai Nasdem untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Ketua Umum DPKB. Di sisi lain, Partai Demokrat juga mencabut dukungan untuk Anies Baswedan yang disampaikan langsung setelah sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat kemarin, saudara. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga memutuskan akan bekerja sama dengan Partai Nasdem di pemilu Presiden 2024 karena tawaran yang diberikan cukup menarik adalah menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini diinformasikan saudara akan dideklarasikan di Surabaya pada hari ini. Nah, inilah kemudian yang menjadi sorotan di halaman muka pada harian Kompas pada hari ini. Tapi kalau tadi kita bahas soal jalan-jalan elit partai politik, soal koalisi dan berburu pasangan cawapres pada pemilu 2024, di halaman muka harian Kompas juga ditunjukkan. Kami juga akan mengajak Anda untuk berburu informasi ajang Kompas Travel Fair atau KTF 2023 di AIS BSD Tangerang, Banten pada hari Jumat ini. Nah, KTF 2023 ini akan berlangsung pada 1 hingga 3 September mendatang. Animo masyarakat berlibur dan melakukan perjalanan wisata juga terus bertumbuh, saudara. Bahkan belanja masyarakat untuk berwisata juga sudah lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Dari data infografis, saudara, ini juga disampaikan berdasarkan hasil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf yang diolah oleh di Bank Kompas hingga Juni 2023. Setidaknya sudah ada 5,19 juta perjalanan wisatawan mancanegara di Indonesia dan 433,56 juta wisatawan domestik atau bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi COVID-19. Nah, sambil buka halaman 15 nih saudara, kita juga lihat setelah tadi kita ajak Anda untuk berburu di Kompas Travel Fair, kami juga bisa merekomendasikan Anda untuk jalan-jalan ke TMII, saudara. Di mana TMII setelah direvitalisasi pemerintah sejak tahun 2022, Taman Mini Indonesia Indah ini lebih indah, lebih hijau, nyaman, dan juga tertata rapi serta modern. Presiden Joko Widodo juga meyakini TMII juga akan bisa menjadi ikon besar pariwisata Jakarta bahkan Indonesia. TMII juga mengembalikan semangat awal yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto pada tahun 1970-an. Nah, itu tadi demikian sejumlah informasi yang terangkum di harian Kompas yang terbit pada hari ini. Anda bisa membacanya langsung ketika harian Kompas sudah tiba ataupun juga Anda baca melalui kompas.id.